Shalom teman-teman, selamat tahun baru. Risa, Tuhan memberkati kita hari demi hari. Dan hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Betul Glenn, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji hari ini. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati acara YouTube ibadah pada pagi hari ini, supaya anak-anakmu yang menonton, Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh setiap hari, termasuk karakter dan spiritualitas kita. Bersama kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ketika kita rajin membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu adalah cara kita supaya taat kepada Tuhan. Mari kita memujikan TAA.
iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami ya Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami anak-anak-Mu akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Sertailah kami Tuhan, bimbinglah kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang kami baca dan bersama kami renungkan, dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seruan doa dan harapan kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 3, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Di sini Kak Cila akan membacakannya ya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus, anak itu, di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak,
"Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mau merenungkan, serta mau melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat tahun baru ya. Pasti adik-adik sudah perjalanan keluar, rekreasi bersama orang tua, atau berkumpul dengan keluarga terkasih di rumah untuk merayakan tahun baru tahun 2025. Masih dalam momen sukacita atas tahun baru ini adik-adik, pada hari ini kita bersama-sama menghayati tema Yesus berumur 12 tahun. Pada kisah yang telah kita baca di dalam Injil Lukas tadi, Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52, di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik saat dia berusia 12 tahun. Dan tentang kisah Yesus berusia 12 tahun ini hanya ada di dalam Injil Lukas ini saja adik-adik. Di Injil-Injil lainnya dan di kitab lain tidak dijelaskan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Jadi hanya di Injil Lukas ini saja adik-adik yang menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu Yesus beserta dengan kedua orang tuanya, yaitu Maria dan Yusuf, mereka melakukan tradisi yang secara turun-temurun sudah mereka lakukan sebagai bangsa Yahudi. Mereka merayakan Paskah, dan Paskah ini dirayakan di Yerusalem. Pada saat itu, Yesus bersama dengan kedua orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu. Namun ya adik-adik, ketika pulang, orang tuanya ini mengira ya Yesus itu berada di antara kerumunan orang yang banyak. Karena pada saat itu yang ikut acara Paskah itu tidak hanya Yesus dan kedua orang tuanya saja adik-adik, tetapi banyak sekali orang yang datang ke sana. Orang tuanya pada awalnya mengira bahwa Yesus ini ya terselip di antara banyaknya orang, karena tadi Yesus juga pulang bersama dengan mereka. Akan tetapi setelah perjalanan yang jauh, orang tuanya menyadari bahwa Yesus, anak mereka ini tidak ada bersama dengan mereka adik-adik. Oleh sebab itu kemudian orang tua Yesus, yaitu Maria dan Yusuf, kemudian berbalik arah adik-adik mencari Yesus di sekitar jalan yang sudah mereka lewati tadi di Yerusalem. Mereka juga pergi ke rumah keluarga mereka adik-adik. Kepada kenalan mereka juga mereka bertanya tentang di manakah Yesus, apakah Yesus ada di sini? Akan tetapi orang tuanya tidak menjumpai Yesus adik-adik. Kira-kira kemana ya Tuhan Yesus setelah perayaan Paskah tadi? Yap, jadi Tuhan Yesus adik-adik ternyata dia sedang ada di dalam bait Allah. Bersama dengan siapa? Bersama dengan para ahli ulama atau para ahli Taurat. Para ahli Taurat ini adik-adik adalah orang-orang yang pada saat itu sangat memahami isi Alkitab. Bagaimana mungkin seorang anak kecil berada di sana? Ya, ketika kita nalar secara manusia ya, kenapa ya Yesus bisa ada di sana dan kenapa dia tidak bersama dengan orang tuanya? Mengapa bisa terpisah seperti itu? Ketika berada di sana, orang tuanya menjumpai bahwa Yesus tidak hanya sedang bersama dengan mereka adik-adik, tetapi Yesus di situ duduk dan berbincang-bincang, berdiskusi. Yesus juga mendengar dan bertanya tentang ajaran agama pada saat itu, yaitu tentang Alkitab kepada para ahli Taurat. Dan Yesus ini adik-adik
memiliki pemahaman yang hampir setara dengan para ahli Taurat pada saat itu. Mengapa bisa demikian adik-adik? Sungguh luar biasa bukan Tuhan Yesus? Di usianya yang ke-12 tahun, dia memahami Alkitab secara mendalam, melebihi anak-anak di usianya, bahkan bisa berkomunikasi dan berdiskusi dengan para ahli Taurat. Hal yang terjadi adik-adik karena Tuhan Yesus hidup atas curahan hikmat dari Allah. Hikmat, kepandaian, dan kecerdasan memahami Alkitab atau memahami kitab Taurat pada masa itu. Itulah sebabnya yang membedakan Tuhan Yesus dengan anak-anak di masa itu. Tetapi juga ada yang sama adik-adik. Tuhan Yesus mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Yesus bertumbuh secara fisik, Yesus juga bertumbuh secara sosial. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, ketika orang tuanya Yesus ini menjumpai Yesus, kemudian mereka bertanya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita baca di dalam ayat yang ke-48 ya. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Lalu Yesus berkata, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Hal inilah adik-adik yang terjadi pada saat itu. Orang tua Yesus pada hematnya atau pada singkatnya tuh bertanya, kenapa kamu di sini? Aku dan ayahmu sudah lama mencarimu. Tetapi Yesus justru mengatakan bahwa, mengapa ibu mencari aku? Tidakkah ibu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Kira-kira apa sih ya maksudnya Tuhan Yesus berkata demikian ya adik-adik? Maksud Tuhan berkata demikian karena dia adik-adik di usianya yang ke-12 tahun, Yesus telah menyadari bahwa dirinya ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah. Dia menyadari bahwa dia adalah anak Allah yang dilahirkan melalui rahim seorang perempuan suci yang bernama Maria dan ayahnya yang bernama Yusuf. Oleh sebab itu mengapa Yesus berkata bahwa tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Pernyataan ini dia nyatakan kepada kedua orang tuanya adik-adik, kepada Maria dan Yusuf. Dan setelah itu adik-adik, karena orang tuanya ini tidak memahami apa yang menjadi perkataan anaknya gitu, ibunya yaitu Maria kemudian menyimpan peristiwa ini di dalam hatinya. Kemudian mereka pulang adik-adik kembali ke rumah mereka, ke Nazaret. Dan setelah peristiwa itu terjadi adik-adik, Yesus tetap menjalani hari-hari seperti biasanya, seperti anak-anak pada umumnya, bermain dan lain sebagainya. Yesus tumbuh di dalam asuhan Maria dan Yusuf. Yesus tumbuh dan semakin dewasa dan bertambah hikmatnya dan semakin dikasih Allah dan juga manusia. Dari kisah Tuhan Yesus ini adik-adik, kita belajar tentang banyak hal. Yang pertama, kita belajar bahwa sekalipun adik-adik, Tuhan Yesus ini memahami misinya sebagai anak Allah, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh sebab itu Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu dirinya sendiri ke dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, untuk hidup bersama dengan manusia dan memperbaiki relasi antara Allah dengan manusia. Yesus pada saat itu sekalipun dia mengetahui bahwa dia memiliki misi yang besar adik-adik, tetapi Yesus tidak serta-merta kemudian memperlakukan kedua orang tuanya dengan semena-mena. Yesus adik-adik tetap menjadi seorang anak yang senantiasa patuh dalam kesehariannya kepada kedua orang tuanya. Dan kita juga belajar dari Tuhan Yesus adik-adik bahwa dia senantiasa menghormati kedua orang tuanya. Kita adik-adik di rumah diajak untuk menghormati orang tua, sekalipun mungkin adik-adik dengan orang tua memiliki pendapat yang berbeda. Seperti Yesus tadi adik-adik, ketika ibunya bertanya, "Mengapa kamu di sini?"
Aku dan bapamu sudah lama mencarimu. Tapi Yesus justru menjawab bahwa, mengapa kamu mencari aku? Bukankah kamu tahu bahwa aku seharusnya ada di dalam rumah Bapakku? Di situ kita dapat mengetahui adik-adik bahwa Yesus dengan ibunya memiliki pemahaman yang berbeda. Adik-adik bisa belajar dari Tuhan Yesus bahwa sekalipun memiliki pemahaman yang berbeda, Tuhan kemudian tetap pulang dan tetap taat kepada kedua orang tuanya dan tetap mengasihi orang tuanya. Oleh sebab itu adik-adik yang berada di rumah, kakak harap adik-adik dapat tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menghormati orang tua adik-adik sekalipun adik-adik terkadang beda pendapat. Karena perbedaan pendapat itu wajar adik-adik. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah berbeda pendapat satu dengan yang lain. Begitupun juga kita dengan orang tua kita. Akan ada saatnya, akan ada masanya kita memiliki pemahaman yang berbeda dengan orang tua. Adik-adik dapat memikirkan kembali ketika pendapat adik-adik berbeda. Mengapa bisa berbeda dan ya, adik-adik harus menerima perbedaan pendapat itu. Jangan sampai perbedaan pendapat itu justru membuat adik-adik merasa benci kepada orang tua ya. Hal yang kedua adik-adik yang kita pelajari dari kisah Tuhan Yesus yang berusia 12 tahun hari ini, kita juga belajar untuk senantiasa belajar dan bertumbuh seperti Tuhan Yesus. Kita juga harus belajar dan bertumbuh di dalam pengetahuan dan hikmat. Artinya kita tidak hanya belajar pengetahuan di sekolah saja adik-adik, tetapi juga menghormati orang tua kita. Dan jangan lupa adik-adik, yang ketiga adalah hidup di dalam keseimbangan, yaitu artinya kehidupan spiritual adik-adik, kehidupan iman adik-adik kepada Tuhan harus setara dengan kehidupan duniawi adik-adik, yaitu dengan sekolah adik-adik. Jadi, jangan sampai adik-adik hanya menjadi anak-anak yang teladan di sekolah, menjadi juara satu di sekolah, atau menjadi juara satu di lomba-lomba tertentu. Tetapi adik-adik juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kehidupan duniawi adik-adik harus setara dengan kehidupan iman adik-adik. Dengan demikian adik-adik dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mencerminkan kasih Kristus di dalam hidup adik-adik. Dan hal yang keempat yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus hari ini adik-adik, adik-adik semua dipanggil untuk menjadi teladan bagi sesama, seperti Tuhan Yesus yang menjadi teladan di dalam ketaatan dan kerendahan hati dan kasih-Nya. Adik-adik saat ini juga harus menjadi anak-anak yang memiliki perasaan rendah hati, yang taat kepada orang tua, dan yang senantiasa hidup di dalam kasih. Tidak hanya mengasihi sesama saja adik-adik, tetapi juga mengasihi Tuhan. Amin. Adik-adik, ada ayat hafalan ya hari ini. Yuk kita bersama-sama buka. Ayat hafalan kita ada di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima ya. Di sini kakak akan membacakannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat hafalan pada hari ini adik-adik memotivasi adik-adik untuk senantiasa memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus, yang senantiasa menghormati orang tua, taat kepada orang tua, dan juga tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri perenungan pada pagi hari ini adik-adik dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia di dalam mengikut Engkau, dan juga senantiasa menghormati kedua orang tua kami, dan senantiasa juga hidup di dalam kasih, dan menjadi anak-anak yang tidak hanya
sukses di dalam pengetahuan duniawi saja Tuhan, tetapi juga menjadi anak-anak yang senantiasa dekat dengan Engkau. Kami menyerahkan hidup kehidupan kami Tuhan, sekolah kami, ke dalam kuasa tangan-Mu. Sehingga biarlah Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di sekolah, apapun yang menjadi kesulitan kami, Tuhan sendiri yang memampukan dan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah seruan dan doa kami. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menguatkan dan menolong kita menjadi berkat. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memuji God is so good. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Glenn, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan bersyukur. Kita akan tutup ibadah ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong kita melakukan firman Tuhan sehingga nama Tuhan semakin dikenal dan diagungkan banyak orang. Dia harus semakin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, dia harus makin berkurang. Nama Yesus saja yang disembah, ku di tempat yang paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang padanya sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami bisa menutup ibadah ini dengan baik. Kiranya Engkau memberkati acara YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa
teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.